Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat sebuah naskah atau menyusun sebuah makalah, atau bisa juga untuk menyusun sebuah buku ya nantinya. Tapi di sini saya akan fokuskan kepada bagaimana cara membuat makalah yang baik dan tentunya lebih otomatis, lebih simpel, lebih cepat dalam pengerjaannya. Kita langsung saja ya, kita akan buka Microsoft Office. Ini kebetulan saya mengcover dua materi. Yang pertama, materi pengaturan format penyusunan itu terdapat di dalam mata pelajaran simulasi digital yang pertama, dan yang kedua karena teman-teman punya tugas untuk membuat sebuah modul, jadi penerapannya kepada modulnya nanti kayak gitu. Jadi materi pendukung adalah materi simulasi. Ibu mengcover materi simulasi digital, Ibu membawa materi simulasi digital dan penerapannya kepada pembuatan modul yang sedang teman-teman susun. Karena kebetulan entah apa yang terjadi ya, Ibu mengecek modul yang teman-teman buat itu hampir seluruhnya kacau. Itu baik format apalagi isinya malah lebih amburadul gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengatur kertas. Mengatur kertas. Kertas apa yang akan kita gunakan dalam membuat makalah atau membuat sebuah modul ya. Itu yang pertama kita tentukan terlebih dahulu, mengatur kertas. Di mana letak untuk mengatur kertas itu? Di menu pack layout ya. Di menu pack layout, kemudian cari pack setup, atau kalau Office 2007 itu dia langsung pack setup ya. Tapi kalau 2010 sama 2016 dia terletak di sini pojok sini ya, pack layout. Di menu pack layout di dalamnya ada pack setup, klik di situ. Nah, di sini pengaturan makalahnya, pengaturan kertasnya. Kita pilih paper ya. Paper apa yang akan kita gunakan? Kertas apa yang akan kita gunakan? Jika kita menggunakan kertas A4, berarti kita pilih kertas A4. Kita abaikan pengaturan lebar dan tingginya di sini. Kemudian mengatur margin. Nah, ada sebagian Office yang tidak tersetting satuan ukurannya. Jadi ada yang pakai inci, ada yang pakai sentimeter ini. Kalau yang tugas simulasi digital tadi kan yang Ibu minta adalah pengaturannya topnya 2, kemudian button 2, left-nya 3, kemudian right-nya 2 kan gitu, sentimeter. Tapi ada laptopnya teman-teman yang menggunakan satuan inci meter gitu. Itu perlu disetting terlebih dahulu gitu. Kadang kan kalau misalkan kita pakai di sini satuannya inci, teman-teman menggunakan pengaturan sentimeter, itu akan kacau nantinya. Jadi misalkan kita ngatur di sini 2 ya, sini 2, di sini 3, di sini 2. Potret itu berdiri, landscape itu dia posisi tidur berbaring gitu. Kita oke. Kalau misalkan satuannya jadi begini ya. Jadi kalau misalkan satuannya adalah sentimeter, itu kita perlu edit di sini. Maksudnya melakukan pengaturan di sini. Di menu apa tadi?
di menu option, kemudian di advance, kemudian cari di sini. Nah, di sini. Karena di sini menggunakan milimeter. Nah, berbeda ukuran nanti gitu. Kalau apa namanya instruksinya untuk menggunakan centimeter, ini teman-teman menggunakan milimeter itu malah berbeda nantinya ya. Oke. Ini margin itu apa sih, Bu? Gitu. Kan teman-teman belum tahu nih, kita menyebutnya margin. Margin itu adalah batas kertas ya. Jadi ini kan kertas ini segini nih, ukuran ini kertas A4 nih. Jadi margin itu adalah batas garis pinggir sama apa namanya letak tulisan gitu. Jadi atasnya ini 2 tadi, ini lebih lebar lagi karena kita menggunakan 3, ini 3 nih. Dari sini sampai sini kan ada 3 cm. Kemudian di sini 2 cm, bawahnya 2, sini juga 2. Gitu. Ini 2 dari 16 17. Oke. Itu yang pertama. Yang pertama itu ya kertas ya, tadi kertas, kemudian mengatur margin, kemudian kemarin kan instruksinya di dalam makalah tersebut, di dalam modul tersebut ada cover. Sebentar, Ibu buka dulu anunya, komputer dan jaringan dasar. Anggaplah yang pertama adalah cover ya. Langsung aja ini kita bagaimana cara membuat daftar isi yang singkat, yang cukup singkat ya. Ini kan panduannya kemarin sama aja dengan daftar isinya. Jadi langsung Ibu masukkan. Jadi sebelum ini kan ada cover tuh. Masukkan logo, kemudian judulnya, kemudian apa namanya nanti misalkan judulnya adalah modul misalkan. Nah, kayak gini Ibu main kontrol nih. Kalau tengah, jadi ada teman-teman yang menggunakan spasi gini. Nah, Ibu tidak menerima ini. Ya, saya tidak menerima ini. Jadi kita pakai alignment. Alignment itu ini. Jadi posisi left, posisi center, posisi right kayak gitu. Jadi posisi apa namanya garis rata kanan rata kiri. Ini posisi rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri. Kalau mengetengahkan posisi center itu Ctrl E. Keyboard tekan dulu Ctrl, kemudian disusul sama E. Nah, itu harus dibiasakan untuk meminimalisir waktu pengerjaan kita nanti ketika mungkin kita bekerja di lapangan. Kayak gitu. Kita biasakan untuk main main auto. Kayak gitu. Terus kemudian kalau kembali lagi ke posisi live tadi, kita Ctrl J. Jadi posisinya rata kanan kiri ya. Nah, ini kan muncul nih. Kalau kita pencet di sini kan muncul dia. Ctrl E. Jadi Ctrl plus E. Ctrl plus L kalau posisi live, kalau posisi tengah Ctrl plus E, kalau kanan Ctrl plus R, kalau kanan kiri Ctrl plus C. Jadi biasakan itu ya untuk meminimalisir waktu.
Oke, modul misalkan judulnya adalah tadi modul komputer dan jaringan dasar dengan temanya adalah nggak usah, kita langsung aja komputer dan jaringan dasar, tidak usah pakai tema. Atau bisa susun di sini tentang nggak perlu deh, karena cukup banyak ya isi materinya. Jadi kita langsung rangkum di dalam sebuah tema, yaitu komputer dan jaringan dasar. Ini sama ya dengan penyusunan makalah sama. Nah, ini kalau untuk memperbesar, memperkecil, kita kontrol kurung kurawal, kontrol kemudian disusun sama kurung kurawal. Kalau memperbesar itu dia penutup kurung kurawal, kalau memperkecil pembuka kurung kurawal gitu. Kemudian misalkan teman-teman mau mempertebalkan, kontrol B kayak gitu. Bolts ya, B itu bolts. Atau membuat garis bawah, kontrol U. Kita kembalikan karena nggak usah. Jadi sama dengan ini, misalkan kita perbesar sampai ukurannya 18. Oh iya, jangan lupa ya, ini sebelumnya kan karena memang pengaturan umum untuk penulisan makalah atau penyusunan modul itu kita membuat dengan font Times New Roman. Itu karena dia lebih elegan ya. Times tidak terlalu banyak pola. Mana dia? Oops, no. Times. Oh, salah tadi. Oke, Times New Roman. Dia akan seterusnya menjadi Times New Roman pengaturannya. Oke, jadi setelah itu di sini logo, inputkan logo. Misalkan kita menggunakan logo SMK2, SMKN2. Kita cari logo dulu di sini, logo SMKN2 Tangerang. Logo SMKN2 simpan gambar logo SMKN2 TGR, simpan atau logo TKJ SMKN2 Tenggarong ada nggak? Mana nih? Masa nggak punya logo ya? Wah, kayak nggak punya logo deh kita. Gak ada di sini, ada nggak logonya? Oke, kita pakai logo SMKN2 aja. Untuk memasukkan gambar, di insert, kemudian feature, kemudian tadi ada posisinya di download, kemudian jadi dah itu ya. Kemudian nanti disusun oleh titik 2 di bawahnya, misalkan Muhammad Ramadhani 10 TKJ. Kemudian di sini
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMK Negeri 2 Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMK Negeri 2 Tenggarong, Kalimantan Timur. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tahun ajaran 2020-2021. Kalau kiranya buat kurang rapi, coba dirapikan ya. Kalau cover boleh nggak apa-apa, misalkan pakai format lain tapi yang kiranya tidak terlalu mencolok ya, nggak apa-apa menggunakan yang lain, tapi yang kiranya kayaknya memang yang bagus itu tadi Times New Roman. Bagus. Sebentar ya. Oh, bagus yang tadi aja. Oh ya, ini ya. Minus kok nggak rapi ya. Oh, ini aja. Pakai Times New Roman ya, nggak bagus. Times New Roman aja. Oke, kayak gini tahun ajaran 2021 begini ya. Kemudian lanjut kepada, oh ya teman-teman, kalau mau berpindah halaman, gunakan Ctrl Enter ya. Tujuannya apa? Agar ada pemisah antara halaman 1 dan halaman 2 misalkan berbeda. Contohnya misalkan kayak cover dengan daftar isi, itu kan dia adalah 2 lembar yang memang harus dipisah. Jadi agar ketika melakukan pengaturan di atas ataupun di bawahnya, dia tidak menggeser posisinya gitu. Jadi jangan menggunakan enter sampai bawah gitu, jangan. Kita gunakan Ctrl Enter, dia langsung masuk ke lembaran kedua gitu. Jadi kecuali dia dari lembar 1 ke lembar 2 itu berkelanjutan, itu jangan gunakan Ctrl Enter karena nanti akan berpisah. Ketika misalkan kita melakukan penambahan kalimat atau perubahan yang lain, itu tidak akan menggeser. Misalkan harusnya dia naik ke atas, dia jadi nggak naik gitu. Jadi kalau kayak gini kan, misalkan kita lakukan perubahan, dia nggak akan naik gitu ke atas. Misalkan di sini kita lakukan perubahan, dia nggak naik. Kalaupun memang harus naik, dia paling pindah baris kayak gitu. Pindah kertas, pindah halaman gitu ya. Oke, sekarang lanjut kepada bagaimana cara membuat daftar isi yang otomatis, maksudnya tidak menggunakan manual. Gimana caranya? Yang pertama, coba kita susun daftar isinya ya.
Jadi tadi ada cover. Sebentar, Ibu buka dulu. Tadi ada cover, kemudian ada kata pengantar ya, kata pengantar, ada lembar persetujuan, daftar isi. Nah, di dalam pembuatan daftar isi itu nanti kan ada penomoran halaman ya, petunjuk. Jadi misalkan covernya di halaman mana, kemudian kata mantap halaman mana, daftar isi di halaman keberapa, dan seterusnya. Jadi kita kan di sini tuh ada titik-titik tuh. Di sini kan ada titik-titik. Nah, cenderung teman-teman itu menggunakan titik-titik manual. Nah, sekarang kita bagaimana caranya supaya tidak manual? Karena kita sudah terlanjur nulis seperti ini, jadi kita blok dulu agar pengaturannya itu merata kepada yang sudah kita buat gitu. Ini kan kita sudah terlanjur buat nih, kecuali tadi kita baru di awal baru tidak usah blok gitu. Kalau sudah jadi kayak gini, kita blok dulu gitu. Kita blok dulu karena tadi kita lupa ya. Jadi blok dulu yang mau di sun titik-titiknya. Kita masuk ke paragraf, kemudian kita masuk ke tab. Nah, di sini pengaturannya kita kira-kira tab positionnya itu nanti dia berapa sentimeter gitu. Jadi misalkan posisinya 13 ya. 13 ini diisi tergantung kertas kita ya. Boleh misalkan kurang, boleh teman-teman kurang tambahi 14 atau 15, kalau kelebihan kita kurangi kayak gitu. Ini center, di klik di set ya, klik set, kemudian 2 nih di set, kemudian oke. Sehingga ketika kita tekan tab, nah dia otomatis begitu ya. Misalkan di sini kurang nih Bu, agar posisinya dia lurus margin misalkan. Kita ulangi, kita hapus dulu pengaturan yang tadi, tab. Jangan lupa tadi di paragraf ya, pojok sini. Kemudian kita clear dulu ini. Kita ambil yang 14, kemudian set, center, set, kemudian 2, set. Oke. Oke, nah posisinya di sini ya. Mana tanda seru nih? Oke. Jadi di sini cuma tinggal tab ya. Untuk tab di keyboard tuh kan, di keyboard itu kan ada tab tuh. Tab di keyboard tuh tinggal tab aja. Jadi dia menyesuaikan ya. Dia menyesuaikan dengan posisi tadi, batas tadi. Kemudian gitu ya teman-teman. Lanjut kepada apa selanjutnya, daftar isi bab 1 pakai menggunakan angka Romawi ya. Bab 1 spasi K3 kemudian poin di bawahnya adalah 1.1. apa judulnya itu, tujuan KLH 3, tujuan K3LH. Sebisa mungkin dia supaya auto kayak gini ya. Jadi usahakan di sini aktif nantinya. Jadi kita saat membuat
di bawahnya sudah tidak kita isi manual lagi. Tujuan, ciri-ciri K3LH3, ciri-ciri K3LH, tab lagi, kemudian kalau sudah auto dia otomatis ya. Kalau misalkan di laptop teman-teman itu tidak timbul otomatiknya secara langsung, kita atur di sini gitu, di sini kan ya. Kemudian ciri-ciri, kemudian dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oh, ini kan tinggal ngetap aja karena kita sudah membuatnya tadi. Oke, begitu dan seterusnya. Oke, daftar isi, Ibu harap teman-teman sudah bisa paham dan masuk ke otak ya. Ini kenapa Ibu harus dan mewajibkan sebetulnya teman-teman itu sudah punya laptop dari kelas 10. Banyak lagi nih. Ini hanyalah sesi perkenalan. Selanjutnya adalah terus kita akan naik level, belajar yang lebih serius lagi, belajar yang lebih tekun lagi, belajar lebih baik lagi, sehingga nanti kita bisa memetik hasil, memetik apa yang kita tanam, seperti itu. Terus selanjutnya itu masuk kepada kita anggap kita masuk ke bab 1 ya. Jadi seperti ini kan daftar isi. Mohon maaf, ini kita harus kasih keterangan daftar kapital aja ya. Daftar isi posisi center ya. Tadi Ctrl E. Jangan lupa tebal. Kalau judul dia mengusahakan dia menggunakan 14 ya. Ini jangan lupa juga kita atur Times New Roman itu seperti itu kan, cantik tuh. Cantik. Daftar isi tadi ada cover. Oh, harusnya kata pengantar ya sebelumnya. Jadi di sini ada kata pengantar. Langsung aja kita Ctrl Enter. Nah, dia akan berpindah halaman. Jadi teman-teman nanti di sini kata pengantarnya bla 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 gitu. Ya. Kata pengantar. Coba biar kita cepat, kita cari contoh makalah. Begitu. Kita coba ya. Apa ini ya, kata pengantar. Kata pengantar teknik komputer dan jaringan dasar. Jadi nggak apa-apa teman-teman, misalkan nggak harus ngolah dari awal, masih buat semuanya nggak perlu. Jadi boleh, nggak apa-apa misalkan teman-teman itu ngopi kayak gitu tuh nggak apa-apa, tapi nanti disesuaikan dan di kalimat-kalimatnya disusun secara baik dan disesuaikan dengan mutu dan tujuan apa yang ingin kita buat kayak gitu. Jadi sebesar ini karena ngikuti yang di atas tadi ya, ikuti. Oke, ini kita set menjadi 12. Kita hapus
Jangan lupa ya, dari judul bab, misalnya nota pengantar atau bab 1, bab 2 itu batasnya dia jaraknya 2 enter ya. Ini 2 enter agar tidak terlalu lebar, dia di sini dinolkan after before-nya. Di paragraf ya tadi. Di paragraf atau before. Nah, ini 2 enter. Nah, di sini pengaturan penulisan itu harus rata kanan rata kiri ya. Jadi rata kanan rata kiri tadi Ctrl C. Oke. Kemudian kita jangan mainkan tab biar tidak terbiasa. Kita mainkan ruler. Ruler itu mana Bu? Ruler itu ini nih. Kalau teman-teman buka modul itu ada penjelasannya di situ. Kalau misalkan tidak ada rulernya gimana Bu? Nah, kalau misalkan tidak ada rulernya ada di view, kalau nggak keliru, nah di sini nih kan hilang tuh, nah bisa centang. Nah kita mainkan ini, misalkan untuk paragraf itu kan dia masuk ya, masuk berapa senti gitu, misalkan masuk 1 senti atau 1 senti lebih ya, 1 senti misalnya kita ambil 1 senti, kita ngatur nih sehingga selanjutnya kita sudah tidak melakukan pengaturan lagi gitu. Jadi secara otomatis kita mengetik, oleh karena itu misalkan paragraf baru akan terus begitu gitu ya pembacanya titik misalnya. Nah jadi akan terus begitu gitu. Itu maksudnya kenapa kita mainkan ini. Kalau teman-teman menggunakan manual, misalkan kita menggunakan manual, apalagi kita menggunakan manual ya, sini ya, kita manualkan ya. Ini mana tadi? Gaplah. Ini kita buat manual di sini. Kita hapus nih, kita hapus nih, kita hapus nih. Ya kita mau. Biasanya ada yang menggunakan tab gitu langsung, tak gitu langsung. Ada yang lebih parah lagi, lebih ngaco lagi, itu menggunakan spasi sampai posisi dia masuk. Itu kan jadi kerjaan namanya. Ya enggak, harusnya sekian detik dia menjadi harusnya 0,0 detik, dia gunakan waktu, buang waktu sekian detik untuk hanya membuat paragraf kayak gitu. Terus selanjutnya ada yang menggunakan tab. Pada saat dia menggunakan tab ya. Nah, ini kebetulan aja tabnya berfungsi dengan baik, office-nya berfungsi dengan baik. Ada yang tidak auto, jadi kita gunakan tab, ada yang tidak auto. Jadi selalu setiap menggunakan paragraf, setiap memasuki paragraf dia selalu tekan tab seperti itu. Jika office-nya baik dan dia otomatis berfungsi baik, jadi dia bisa otomatis begitu. Tapi kalau enggak, dia akan selalu gunakan tab pada saat membuat paragraf baru kayak gitu ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa dipahami, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah tentunya. Oke, selanjutnya tadi kata pengantar, teman-teman edit aja gitu. Kata pengantar ini sesuai dengan tujuannya, kita edit. Tujuannya kemana, kita tujukan kepada siapa, apa yang dimaksud gitu. Jadi kita masukkan, kita edit aja gitu. Kemudian setelah itu tadi lembar persetujuan ya. Lembar persetujuan ini tentunya, tadi Ibu menggunakan tadi ya, Ctrl Enter, kemudian Ctrl Enter lagi. Nah, dia sampai Ctrl Enter dia juga akan berlari ke halaman lain.
Jadi nanti di sini adalah lembar persetujuan. Lihat contoh lembar, bagaimana cara membuat lembar persetujuan itu. Kita gunakan Google itu sebaik mungkin untuk belajar ya. Lembar persetujuan. Jangan lupa rata tengah, tak. Lembar persetujuan, misalkan di sini harus ada tanda tangan ibu ya. Tanda tangan ibu di sini sama tanda tangan teman. Misalkan coba kita cari lembar contoh lembar persetujuan. Loading pack, loading. Jadi kurang lebih kayak gini model guru mapel ya kita sebutkannya. Ini nggak bisa di copy sayangnya. Lembar persetujuan modul ini disusun oleh misalkan si ini kayak gitu. Kemudian telah disetujui. Di sini adalah guru mapel yang bersangkutan yang bertanda tangan. Seperti itu ya. Seperti itulah. Terus selanjutnya daftar isi. Setelah itu kemudian bab 1. Lagi-lagi kita gunakan Ctrl Enter. Bab 1, bab 1 rata tengah ya. Rata kanan kiri, Ctrl C, jangan lupa 2 enter ya. Misalkan kita ngambil contoh K3LH tadi ya. K3LH. Pengertian, tujuan, dan secara hukum. K3LH pasti susahnya ya. Sekarang tuh Google luar biasa sekali. Apa tadi isi materinya? Tujuan K3LH. Kita kupas di sini tentang bagaimana apa tujuan K3LH. Ada beberapa tujuan K3LH dengan aman setiap orang untuk selain itu memberikan sumber provisi dan dapat tujuan. Misalkan contoh, boleh teman-teman ngambil sumber ini, tapi nanti mungkin untuk lebih mengeksplor kreativitas menulis dan berpikir kita, melatih pola pikir kita tambahi dengan agar tidak seragam dengan teman-teman yang lain, menjadi versi kita nantinya kayak gitu ya. Jadi tadi adalah 1.1, boleh menggunakan 1.1 atau boleh menggunakan A ya, A, B, C boleh. 1.1, kemudian di sini apa tadi? Tujuan. Di sini kan bab 1 K3
K3LH tujuan misalkan muncul di sini, kita anu dulu ya sementara biar oke gitu. Jadi tadi nanti kita nggak ngotik lagi gitu kan. Jangan lupa di sini kalau penulisan depan pembukaan itu dia harus huruf besar ya, tidak boleh huruf kecil. Itu biasakan seperti itu agar nanti dalam menyusun apapun, dalam membuat apapun, teman-teman menjadi rapi. Belajar nak, belajar, jangan HP terus. Ndik boleh Zaki HP terus, paham di? Taruh HP-nya. Ndik mau tante, ndik mau. Ayo. Om, Zaki itu ada tugas. Tugasnya tuh ada di HP-nya Iqbal tuh, di WA tuh. Ki, ayo Ki, jangan HP terus Ki. Tadi kita copy, maaf ya barusan ada iklan. Jangan, jam berapa sih sekarang? Oh, sudah jam 10:30 ya. Atau enggak belajar baca nak sini kalau belum ngantuk. Tadi kan tidur tuh. Ambil bukunya sini dekat tante atau di luar belajar baca. Tahu di kamar tuh. Nih ya tadi ya. Jangan lupa tadi kalau ambil buku bacaannya. Ambil buku bacaannya di mana? Nggak boleh main HP terus. Kayaknya di dalam mana buku bacaannya. Jadi nanti pemalas nih. Nah, tadi kan ini. Jadi untuk membuat sebuah paragraf itu seperti yang Ibu tadi, kita mainkan dulu ya. Atau bolehlah kalau teman-teman. Oke, kita biasakan aja ini gitu. Mana nak buku bacaannya nak, dibaca biar cepet pintar. Nah gitu, jadi kayak gini, jadi seragam nanti ya sama di 1.2 itu apa dan seterusnya kayak gitu. Tadi yang Ibu bilang biar tidak seragam, biar menjadi versi masing-masing, boleh menciplak, boleh ambil panduan ini, tetapi nanti ditambah atau dimodifikasi menjadi versi teman-teman masing-masing kayak gitu. Kayak gini nak, belajar membaca itu. Mana buku bacaannya? Kita belajar menulis. Oh sayang mama gitu. Oke ya, bisa dipahami? Oke, insya Allah paham. Terus kemudian selanjutnya itu tentang penyusunan ya. Misalkan ya contoh di 1.1 itu kita ada poin lagi di sini. Misalkan adapun misalkan begini. Adapun tujuan yang lebih spesifik, misalkan yang lebih spesifik atau lebih khusus, kok khusus, ialah sebagai berikut. Misalkan kita atau teman-teman itu poin 1 atau poin A, atau kita gunakan poin A itu ya, dia sama ratakan dengan ini ya, hanya tadi ini kan paragraf nih, jadi kan ini isinya, jadi upayakan dia masuk sama nih
Karena itu dia sebisa mungkin ini digeser, atau yang lebih cantik lagi itu kita menggunakan Ctrl Shift M. Ilmu ini tidak didapati di sekolah ya, kecuali kalian menjadi siswanya ibu. Kalau maju Ctrl M, kalau mundur Ctrl Shift M. Gitu. Terus jadi tuh ya, misalkan untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, langsung otomatis begitu ya. Dan lain-lain. Oke. Ketiga, seperti itu ya. Jadi dia menjadi lebih rapi. Itu tulisan kita menjadi lebih rapi, makalah kita menjadi lebih rapi. Mana nak? Ini belajar ayo biar cepat pintar nanti. Kalau pintar kan senang tante nih. Bawa keluar situ atau sini nih, ini jangan keras-keras ya, nanti kedengaran kakak nih. Oke, seperti itu ya. Tadi kontrol kalau ini, kalau misalkan maju Ctrl M, mundur Ctrl Shift M, maju Ctrl M, tekan Ctrl dulu, kemudian disusul, jangan dilepas kontrolnya ya, kemudian disusul sama M gitu. Atau kalau maju kemundurkan lagi, tekan Ctrl dulu, disusul sama Shift, jangan dilepas ya, Shift kemudian M. Nih, oke, bisa dipahami. Oke. Upayakan kita belajar dengan menggunakan ketik ini ya, jari 10 ya, jangan menggunakan jari 11. Jari 11 itu telunjuk sama telunjuk itu jari 11 itu namanya. Tapi menggunakan itu kan ada di modul bagaimana cara atau teknik dalam membuat cara cepat mengetik dengan metode jari 10. Jadi nanti kita akan menjadi paham tanpa melihat keyword kayak gitu. Keywordnya. Oke, next ya. Ada lagi nggak? Apa lagi yang perlu kita bahas? Tadi sudah sampai di penyusunan kertas, pengaturan font sudah ya. Pengaturan font sudah, ini fontnya, ini tulisan, kemudian apa lagi nih, warna di sini ya teman-teman, nih warna. Terus tadi isi gambar sudah, kemudian daftar isi sudah, kemudian apa lagi ya, tadi scientific. Kalau membuat rumus matematika di sini ya, di insert di sini simbol equation, kalau kita nih di sini. Terus kalau misalkan membuat insert apa namanya, table ya. Nih tabelnya berapa, kolomnya berapa, barisnya berapa baris dan berapa kolom. Terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Aturnya kita sesuai, kita insert di sini misalkan terus gitu.
misalkan gini, nomor kemudian 1, kemudian 2, nama, misalkan kita mau posisi center misalkan ini ya. Terus kalau misalkan mau menggabungkan 2 kolom, ini di blok, kemudian kita menggunakan di view ya, bentar layout lain Pak Ibu nih. Kita gunakan klik kanan ya. Di sini marquee cell, klik kanan atau juga kalau nggak ketemu sekali di atas. Mata sudah mulai ngantuk sekali. Jadi mark cell, nah makanya dia sudah jadi 1 ya. Jadi 1 sel ya. Yang tadi harusnya di situ ada gambar. Kalau digabung disatukan lagi, klik kanan lagi. Nah, itu kalau misalkan kita tadi kan di sini kan number of kolomnya 2, numbernya row itu baris ya, kolom itu kolom itu yang ini kolom ada 1 kolom nih, 1 aja misalkan menjadi 2 baris. Oke, nah begitu. Oke, semoga teman-teman pahami. Setelah itu apa lagi ya, upayakan untuk selalu memainkan peran tombol navigasi ya, tombol shortcut tadi, menggunakan kontrol U misalkan untuk underline, kemudian untuk italic, kontrol I, bold, kontrol B, kayak gitu. Oke, bisa dipahami. Oke, kayaknya dan sepertinya sudah selesai di bab ini. Insya Allah sudah Ibu kupas semua. Selanjutnya ini teman-teman implementasikan kepada modul. Lagi-lagi, sekali lagi, Ibu tidak mau modul seperti kemarin ya. Malas, meriksanya malas. Jadi tidak mau lagi seperti kemarin, Ibu mau kalian adalah yang terbaik gitu. Jadi jangan malas belajar, gunakan sebaik mungkin. Kita di rumah, full di rumah, tidak banyak di jalan. Gunakan sebaik mungkin waktu untuk mengisi dengan ruang belajar dan terus belajar. Naikkan level kreativitas kita, naikkan level lagi pengetahuan kita dan seterusnya. Dan lebih lagi kalau teman-teman sembari dengan proses kegiatan daring seperti ini, aktivitas ibadah juga lebih diperkuat gitu. Jadi kita tidak sibuk di luar. Pagi misalkan bangun subuh atau mungkin sebelum subuh, yang biasa tahajud, yang belum biasa tahajud mungkin semoga mendapatkan hidayah. Habis subuh, jika mungkin bisa teman-teman lakukan, upayakan untuk tidak bangun pagi ya, tidak tidur habis subuh ya, karena katanya malaikat rahman itu datang tuh pada saat pagi hari. Jadi kalau teman-teman tuh tidur, malaikat rahman untuk menyampaikan rizki itu kembali. Ngapain ngasih orang tidur kayak gitu. Terus kemudian nanti siapkan pembelajaran duha, kemudian upayakan untuk mengaji yang muslim kayak gitu ya. Kita ambil manfaat, kita tangkap zona new normal ini untuk meningkatkan, untuk mengambil manfaat lah istilahnya. Jangan
dikit-dikit mengeluh, kapan ya belajar ini, belajar berhenti ini sedikit-sedikit. Kita harus pintar-pintar menangkap manfaatnya sebenarnya banyak ya. Yang terlebih-lebih adalah kita lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak mungkin kita kalau misalkan keluar pagi hari kita tidak sempat duha, jadi kalau kita kegiatannya di rumah kan bisa sempat duha kayak gitu kan ya. Jadi jangan berhenti untuk maju, ambil manfaat yang terbaik. Bismillah, ibu doakan kalian juga doakan ibu. Kita sama-sama berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik lagi dan terus lebih baik insya Allah. Rasanya cukup sekian. Nanti ini adalah cara dan metode untuk penyusunan naskah, penyusunan modulnya ya, atau penyusunan makalah. Nanti ibu akan membuatkan video, insya Allah membuatkan video pengenalan komponen hardware, kemudian teknik merakitnya dan troubleshootnya, kemudian softwarenya, dan insya Allah akan membuatkan video juga bagaimana instalasi sistem operasi Windows dan insya Allah juga sistem operasi Linux seperti itu. Insya Allah doakan ya, semoga kita sama-sama bisa berikhtiar untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Sudah cukup seperti itu saja pesan ibu. Jangan itu tadi ya, tetap semangat untuk belajar, baik-baik di rumah, sehat-sehat di rumah. Upayakan untuk tidak, yang cowok-cowok khususnya, game itu jangan dibuat menjadi suatu yang menjadi candu kayak gitu tuh, jangan. Boleh kalian mungkin di sembari jenuhnya mungkin iseng-iseng main lah berapa menit, jangan sampai kalian candu game terus, kalian tidak akan dapat apa-apa nanti. Percayalah, alam semesta akan mendukung kemana fokus kalian, kemana fokus kita, itu yang benar. Jadi teman-teman upayakan untuk itu tadi sebisa mungkin. Kalau misalkan yang membuat game, pelajari teknik bagaimana cara bikin gamenya gitu. Dulu itu kakak kelas yang sebelumnya kami kan belajar tentang gerbang logika. Setelah sistem bilangan itu kita belajar tentang gerbang logika. Ada anak di situ yang bukan cenderung suka main game ya, enggak, tapi kadang dia ikut main game. Tapi anaknya memang cerdas. Di situ dia membuat pola, membuat gerbang logika tadi, gerbang logika yang yang kita pelajari. Dia buat sistem detak clocknya, aktif off-nya itu dia implementasikan kepada game gitu, pada game. Misalkan nanti ada musuh dari sebelah sini, makanya dia akan terbuka begini dan semacamnya kayak gitu. Itu apresiasi yang luar biasa. Kalau kita main game dengan memasukkan teknik dan pola pengerjaan teknik pembuatannya mungkin ke otak kita dan dikorelasikan dengan pelajaran-pelajaran yang kita buat, itu justru lebih baik kayak gitu. Bukan hanya menjadi konsumsi gamenya saja gitu, dan kita hanya terus dibodohi dan terus seperti itu. Jangan sampai ya. Jadi minta tolong ibu untuk yang teman-teman ini fokus itu multimedia dan khususnya TKJ, yang ini akan menjadi dasar di kelas-kelas berikutnya. Kelas-kelas berikutnya akan lebih tinggi lagi pembelajarannya. Jadi pahami dasarnya, kuasai dasarnya, kita tangkap dasarnya dengan cara yang terbaik insyaallah. Ya sudah, ibu tutup. Cukup sekian itu aja. Semoga kita mendapatkan hidayah yang terbaik dan rahmatnya Allah insyaallah. Ya, sama-sama saling mendoakan. Lillahi taufiq wal hidayah. Apa yang
benar itu dari Allah, kesalahan murni adalah kesalahan ibu. Maafkan apa yang menjadi kesalahan ibu, dan sebaliknya juga teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.